Let's go. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan yang tak pernah tidur, di sebuah apartemen mewah lantai 17, Randy berdiri di depan pintu dengan tangan gemetar. Usianya baru 19 tahun. Wajah tampan, tubuh kekar hasil kerja paruh waktu di gym, dan senyum yang bisa membuat siapapun nyaman. Tapi malam itu, senyumnya hilang. Yang tersisa hanya jantung yang berdebar keras, dan pertanyaan, apa yang sedang aku lakukan? Pintu terbuka. Seorang wanita muncul. Wajahnya cantik, matang. Usianya sekitar 40-an. Bibirnya merah darah, mata tajam menatap Randy seperti membaca seluruh pikirannya. Namanya Maya. Maya adalah istri dari Pak Hendra, pengusaha kaya yang dikenal di dunia properti. Beberapa minggu lalu, Pak Hendra datang ke tempat Randy bekerja, menawarkan pekerjaan tak biasa. Saya tahu kamu butuh uang. Saya juga tahu kamu laki-laki sehat. Saya ingin kamu menemani istri saya. Bicara. Menemani. Apapun yang dia butuhkan. Tapi jangan ganggu hidup kami secara sosial. Paham? Randy saat itu hanya diam. Tawaran itu seperti jebakan moral, tapi bayaran yang dijanjikan cukup untuk menebus biaya hidup ibunya yang sedang sakit di kampung. Maya duduk di sofa, menyilakan Randy masuk. Kamu tegang sekali, katanya pelan. Randy hanya mengangguk. Ia menatap keluar jendela, lampu-lampu kota berkilau seperti bintang jatuh yang tak pernah sampai ke bumi. Kenapa saya? Randy akhirnya bertanya. Maya tertawa kecil. Karena kamu tidak menghakimi. Karena suamiku sendiri yang menyerah. Dia lumpuh di dalam. Tapi tidak bodoh. Dia tahu aku kesepian. Dan dia terlalu bangga untuk menceraikan. Jadi dia menyuruhku cari pelampiasan. Legal, katanya. Randy terdiam. Kalimat itu menggantung di udara, lebih dingin dari pendingin ruangan di belakang mereka. Lalu malam demi malam berlalu. Randy datang. Kadang mereka hanya bicara, kadang makan malam, kadang hanya duduk diam mendengarkan musik klasik. Tapi satu malam, Maya menangis. Tangannya menggenggam tangan Randy. Suaranya lirih. Aku tidak butuh tubuhmu, Randy. Aku butuh seseorang yang bisa membuat aku merasa hidup. Apakah itu terlalu egois? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Randy merasa bukan lagi sebagai pekerja. Tapi sebagai seseorang yang dilihat, diberi peran dalam hidup orang lain. Namun, setiap sen yang dia terima, setiap tatapan Maya yang dalam, semakin membuat Randy terperangkap. Ia tidak lagi tahu, apakah ia ada di sana karena kebutuhan, atau karena keterikatan yang diam-diam tumbuh jadi luka. Suatu malam, saat hendak pulang, Pak Hendra memanggilnya di lobi. Pria itu duduk dengan tongkat, matanya kosong menatap ke arah lift. Terima kasih sudah menjaga dia. Tapi jangan terlalu jatuh hati, Randy. Semua ini hanya sewa. Kamu tahu itu, kan? Dan seperti itu, semua terasa hancur. Realitas datang memelintir perasaan yang sempat tumbuh diam-diam di dalam dada Randy. Keesokan harinya, ia tak datang lagi. Tapi di lantai 17, Maya masih duduk sendiri. Menatap keluar jendela. Menunggu. Dan Randy, entah kenapa, setiap kali melihat lampu apartemen itu dari kejauhan, hatinya terasa berat. Bukan karena uang, bukan karena cinta. Tapi karena ia tahu, kadang kita semua hanya manusia yang mencoba bertahan dalam sepi, dengan cara yang paling salah, tapi paling kita pahami. Jadi dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Cinta bisa hadir dari kepura-puraan. Tapi luka, selalu datang dari yang terasa nyata. Dan di kota sebesar apapun, rasa sepi selalu menemukan tempat untuk tinggal.